Bupati Musi Banyuasin Dodi Alex Nurdin menambah panjang deretan kasus korupsi yang terjadi dalam lingkup politik dinasti. Sebelumnya sejumlah kepala daerah terjerat kasus korupsi yang melibatkan keluarga intinya, terutama mereka yang sama-sama memegang jabatan publik. Benarkah politik dinasti rawan korupsi? Pagi ini kita akan bahas dengan sejumlah narasumber melalui daring, di antaranya Robert Endi Jaweng, Wakil Ketua Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah atau KPPOD, peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi atau PUKAD UGM, Mas Uceng, Zainal Arifin Mohtar, dan nanti juga akan bergabung bersama kita Mas Burhanuddin Muhtadi, pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif dari Indikator Politik Indonesia. Yang saat ini nanti Mas Burhan akan menyusul, tapi saat ini kita sudah ada Pak Robert dan juga Mas Uceng. Selamat pagi. Pagi Mas Timothy. Selamat pagi Mas Tim. Terima kasih sudah bergabung bersama kami Pak Robert dan juga Mas Uceng. Ini menilik lagi kasus adanya keterlibatan keluarga ataupun paling tidak bukan hanya keterlibatan keluarga tapi pejabat khususnya ini di satu daerah yang sama begitu yang akhirnya terjerat korupsi. Saat ini bahkan kita tahu Pak Alex sendiri, ayah dari Dodi Alex Nurdin, juga terjerat juga kasus lainnya gitu. Saya ke Pak Robert terlebih dahulu. Anda sendiri pernah menyuarakan bahwa ini harus tetap ada sebuah aturan yang tampaknya entah itu mengatur atau membatasi, tapi bentuknya seperti apa Pak Robert, dan mengapa Anda percaya bahwa kita belum bisa sepenuhnya mempercayakan kepada dinasti-dinasti politik tentang itikat baik pada saat menduduki sebuah jabatan publik ini? Ya Mas Timothy, kalau lihat 20 tahun kita menjalankan otonomi daerah ya, saya mencatat ada 3 tipologi atau 3 model dinasti ini ya yang ada di berbagai daerah. Satu adalah model lintas kamar, lintas cabang kekuasaan ya, antara legislatif dan eksekutif itu beda-beda tipis, dikuasai oleh satu keluarga atau satu lingkaran kekuasaan yang sangat terbatas. Kemudian kedua adalah model regenerasi atau arisan keluarga gitu ya. Ini berurutan saja, 5 tahun ini ayahnya, besok anaknya atau istrinya dan sebagainya. Dan kemudian ketiga adalah model lintas atau jenjang pemerintahan. Di provinsi orang tuanya misalnya, kemudian di kabupaten kota itu anak atau menantunya. Ini umumnya 3 tipologi ini, dan sama-sama 3-tiganya ini berdampak besar terhadap tata kelola pemerintahan, termasuk potensi terjadinya penyimpangan kekuasaan dan korupsi gitu ya. Dan sayangnya beberapa kepala daerah yang kita tengarai masuk ke kategori dinasti politik dan kemudian terbukti korupsi, itu adalah kepala daerah yang sesungguhnya dari sisi kinerja itu cukup bagus. Dodi di Musi Banyuasin itu kepala daerah yang punya cukup banyak inovasi Mas Timothy, dalam soal perlindungan lingkungan, kemudian terobosan layanan dasar pendidikan kesehatan, dan kemudian kinerja ekonomi juga ya. Terlepas dari daerah ini memang daerah yang juga punya sumber daya alam terutama pertambangan yang kuat, tetapi kinerjanya cukup bagus juga. Jadi ini ada satu sisi kinerja yang ditunjukkan itu lumayan begitu ya, inovasinya lumayan. Tapi pada sisi lain ternyata memang problem integritas diri maupun integritas sistem itu masih sangat krusial untuk dibenahi begitu ya. Jadi saya kira kaitan antara dinasti dan korupsi ini secara empirik sudah terkonfirmasi. Tapi juga dari sisi asumsi yang kita bangun juga memang itu bukan sesuatu yang berlebihan, karena kita semua tahu bahwa untuk meraih kekuasaan dan merawat kekuasaan dan kemudian mewariskan kekuasaan, memelihara jaringan partai, jaringan dukungan di kalangan masyarakat, apakah ormas, organisasi kepemudaan, dan di internal partai sendiri, itu sangat besar ongkosnya yang harus dialokasikan Mas Timothy. Jadi memang untuk mempertahankan semua itu dan merawat itu dan mewariskan itu ke dinasti berikutnya itu bukan tanpa ongkos yang besar itu Mas Timothy, sehingga kemudian memang peluang untuk mengambil atau mencari sumber daya dukungan politik dan finansial itu besar, dan kemungkinan adalah antara lain dari apakah perizinan usaha, pengadaan barang dan jasa, dan sebagainya itu. Oke, saya mau tahu dari sisi Mas Uceng, Anda setuju bahwa memang ya seperti dikatakan Mas Robert tadi sudah terkonfirmasi lah bagaimana hubungan antara dinasti politik dengan korupsi?
Sebelumnya begini ya, Mas Timi. Kalau kita lihat awal muasal kan sebenarnya negara pernah mencoba mengatur itu. Ya. Di Undang-Undang Pilkada tahun 2015 itu keluar pasal yang mengatakan bahwa kandidat itu tidak boleh mempunyai hubungan konflik ya dengan petahana, konflik kepentingan dengan petahana. Ya, salah satunya adalah hubungan sedarah itu. Nah, lalu kemudian pasal itu dibatalkan oleh MK dengan alasan MK mengatakan bahwa alasannya adalah harusnya tetap ada penghargaan terhadap hak asasi manusia, hak untuk memilih dan dipilih. Ya. Pembatasan itu, dan salah satu bunyi putusan MK waktu itu dia berasumsi bahwa belum ada yang namanya riset, ya, belum ada yang namanya riset atau data yang pasti soal relasi antara politik dinasti dengan praktik korupsi yang terjadi. Nah, artinya begini, tantangan berikutnya sebenarnya yang harus kita bicarakan adalah yang pertama, tentu saya ingin mengatakannya, memang harusnya ada riset, bukan hanya sekedar empiris. Kalau empiris barangkali iya ya, kita temukan begitu banyak. Tetapi apakah memang itu korelasi dengan politik dinasti? Memang ini harus kita riset dengan baik. Karena tantangan di putusan MK kan begitu sebenarnya, mengatakan belum ada bukti langsung riset yang mengkorelasikan itu. Ini Kalau maksudnya misalnya, kalau seperti dalam kasus yang tadi digambarkan oleh Bang Robert, ayahnya atau ibunya di tingkat provinsi, anaknya di tingkat kabupaten kota, apakah benar ada keterlibatan ayah dan ibunya dalam kasus tersebut gitu maksudnya ya? Ataukah memang bergerak sendiri maka tidak bisa dilihat bahwa ada pengaruh dari politik dinastinya kalau memang sang anak bergerak sendiri begitu mungkin? Persis Mas Timi kan. Yang dasarnya kan logikanya begini, kenapa putusan MK waktu itu melarang memperbolehkan yang namanya petahana punya konflik kepentingan, karena yang mencoba dilarang itu adalah bagaimana seorang kepala daerah itu kemudian mencoba mempengaruhi proses ya dengan mempersilahkan dinasti politiknya itu kan yang dilarang sebenarnya, yang paling harus dilarang. Jadi misalnya kalau memang benar ya, seperti kasus yang sempat mencuat waktu itu ketika Pak Presiden Jokowi mempersilahkan anaknya untuk maju di Solo, bahkan kemudian memanggil lawan politiknya di istana misalnya, bahkan menawarkan jabatan tertentu kepada lawan politiknya, itu kan yang sebenarnya dilarang gitu. Itu yang sebenarnya tidak diperbolehkan gitu. Dalam konteks putusan MK mengatakan ya jangan gunakan kekuatan itu. Yeah. Tetapi bahwa orang punya hak memilih dan dipilih, itu seharusnya melekat pada dirinya. Nah, tantangannya sebenarnya memang adalah membuktikan korelasi antara praktik koruptifnya dengan praktik relasi kekeluargaan itu tadi. Ya, relasi kekeluargaan itu tadi, misalnya karena ayahnya adalah pejabat gubernur, maka kemudian anaknya kemudian mendapatkan fasilitas yang luar biasa dalam pemilu, kampanye, bahkan kemudian bisa memenangkan proses di bupati misalnya. Nah, tantangan besar itu, walaupun sebenarnya kita bisa paham ya, rasanya mustahil adanya korelasi politik dinasti yang tidak mempengaruhi anak di bawahnya itu, tidak saling mempengaruhi, rasanya mustahil. Saya yakin tidak mungkin Dodi tidak punya tidak punya keuntungan elektoral kalau kemudian bapaknya tidak punya pengaruh sangat luar biasa. Walaupun memang itu yang saya bilang tadi, tantangan kita adalah bagaimana membuktikan itu dalam sebuah konsep yang lebih tertata untuk mengatakan bahwa alasan MK yang dulu memperbolehkan dengan alasan hak memilih dan dipilih itu kemudian bisa dinegasikan. Satu. Yang kedua adalah kalaupun kita tidak lakukan itu, maka yang harus kita bangun adalah aturan-aturan yang ketat dan kuat supaya kemudian keuntungan posisi yang menguntungkan itu tidak bisa digunakan dengan mudah untuk memenangkan pemilu atau kemudian melaksanakan sesuatu yang dia inginkan. Saya memberikan contoh misalnya
adanya pasal 71 di dalam Undang-Undang 2016 ya, soal yang mengatakan bahwa pada saat kampanye seorang seorang gubernur itu dilarang menggunakan program kegiatan yang dapat menguntungkan calon yang lainnya. Ini kan biasanya terjadi nih di beberapa daerah ya biasanya. Seorang kepala daerah yang sedang menjabat dan dia tahu anaknya sedang atau istrinya sedang bertarung, maka kemudian dia menggunakan mekanisme ya, kegiatan, program itu untuk buat menguntungkan anaknya, istrinya atau dinasti yang mau dibangun. Nah, pada titik itu sendiri kita punya aturan sederhananya, tetapi penegakannya ternyata sangat tidak mudah. Ya, karena tercatat dalam konteks penegakan pasal itu nyaris tidak banyak yang kena. Karena padahal di ujungnya itu kan bisa dalam bentuk bahkan dicoret dari daftar pencalonan kan. Tapi kita tahu dalam beberapa kasus lain untuk itu nggak ada. Iya, tidak ada. Tidak banyak yang akan dihukum dari konteks itu. Artinya begini, kita punya problem membangun konsepnya sekaligus bagaimana menegakkan aturan hukum itu. Sehingga kemudian punya efek jerah terhadap kemungkinan penggunaan dari politikal dinasti. Nah mungkin dilihat dari sisi otonomi daerah tadi Bang Robert juga tadi sudah sedikit memancing ke sana. Jadi Anda lihat sebenarnya kalau kita melihat terpisah dari kasus memang ada hal-hal baik yang dilakukan di sini. Tapi kalau kita mau mengatur gitu, Bang Robert tadi Mas Uceng sudah menggambarkan bahwa ya udah memang secara MK juga sudah membatalkan pasal tersebut sehingga tidak mungkin menutup pintu gitu. Tapi bukan berarti tidak mungkin mengatur. Seperti apa Bang Robert sebenarnya yang masih memungkinkan kalau begitu, mengingat menutup pintu kan tidak mungkin. Lalu upaya pengaturan itu yang boleh sejauh apa? Saya kira gini Mas Timothy, kalau melihat kemudian intervensi perbaikan ya saya merumuskan dalam 3 tingkatan, perbaikan pada tingkat pasal, kemudian pada tingkat partai, dan kemudian pada tingkat pasar. Pasar itu pemilih ya. Pada tingkat pasal dalam artian peraturan perundang-undangan memang MK sudah membatalkan pasal terkait konflik kepentingan sesungguhnya. Substansinya kan itu. Konflik kepentingan yang kemudian ditengarai kalau ini diberlakukan akan mendiskriminasi calon-calon tertentu yang harus punya hak dan akses yang sama terhadap jabatan-jabatan di pemerintahan gitu ya. Tetapi sebenarnya juga bisa didorong dengan kewajiban untuk misalnya pada saat pencalonan begitu agar ada kontestasi terbuka dan ada uji publik di mana kemudian warga begitu bisa melihat kandidat mungkin dia dari dinasti tetapi integritas dan kapasitasnya itu bisa dilihat dan diuji secara publik. Kemudian kedua adalah sesungguhnya kalau pasal dalam artian peraturan perundang-undangan ini tidak bisa diharapkan gitu, maka partai ini yang kita dorong untuk secara internal demokratisasi internal partai itu menjadi hal yang penting, tetapi rasanya komitmen dan sensitivitas elit partai apalagi kalau kemudian dikuasai oleh lingkaran dinasti itu akan sulit menjadi andalan. Maka terakhir Mas Timothy, buat saya itu adalah pasar itu adalah publik. Saya punya contoh gini Mas, saya baru pulang ke Sulawesi Utara baru minggu lalu, saya terkagum juga ya dengan bukan hanya cerita ini, kejadian di mana wali kota yang sangat kuat di sana begitu ketika selesai kekuasaannya hendak kemudian mewariskan itu ke istrinya begitu, tetapi publik itu terutama kalangan kelas menengah dan publik yang kritis itu bisa menyampaikan fakta-fakta empirik dari buruknya dan bahayanya dinasti politik, termasuk bisa mengungkapkan bahwa wali kota ini ditengarai menggunakan APBD terutama terkait dengan tunjangan PHL itu tenaga harian lepas atau honorer ya, pegawai honorer yang itu dipakai untuk berusaha memenangkan istrinya begitu. Nah, ada buktinya ini, gitu ya. Ada bukti di mana tanpa kemudian kita menyelesaikan masalah di tingkat regulasi atau pasal tadi dan lolos di partai, ternyata pasar atau publik
itu kalau kemudian pelan-pelan kita bangun kesadaran politiknya akan bahaya dari dinasti dan kemudian bisa diungkapkan meskipun masih dugaan ya bisa diungkapkan ditengarai ada sumber daya pemerintah APBD yang dipakai oleh wali kota yang bersangkutan untuk memenangkan istrinya. Ini kemudian sentimen-sentimen seperti ini membuat kemudian masyarakat bergerak, tetapi kasusnya ini memang ada di kota. Kota itu diisi oleh kalangan berpendidikan menengah dan tinggi, kemudian kelas menengah dan civil society-nya bergerak dan sebagainya. Saya membayangkan kalau di kabupaten Mas Timothy ini memang masih pekerjaan panjang gitu. Oke, dan harus ada dasar yang sangat-sangat bisa dipertanggungjawabkan. Kalau tidak, bayangan saya kalau sampai data tersebut dikeluarkan lalu buktinya tidak kuat, malah yang ada kena balik gitu. Ada mungkin kena pasal pencemaran nama baik dan lain-lain. Jadi itu juga mungkin berbahaya untuk di mana-mana kalau tadi Bang tapi tidak semua lah bisa melakukan itu gitu. Di tingkatan kerja-kerja politik saya kira tentu mereka punya cara bahasa untuk membingkai dan membungkus ya untuk kemudian tidak berimplikasi secara hukum termasuk pencemaran nama baik. Saya kira teman-teman aktivis masyarakat sipil punya cara juga untuk bisa pesannya sampai ke publik tapi tidak kemudian nyerempet ke masalah hukum gitu. Dan itu saya kira kita terlatih juga untuk itu. Iya, dan rasanya kalau ke depan kalau begitu lebih baik ya Bang Robert ya, jadi lebih terbuka lagi begitu sebenarnya calon-calon kita ke depannya sebenarnya. Oke, kita akan bahas lebih lanjut lagi, nanti akan bergabung bersama kita Mas Burhanuddin Muhtadi yang saat ini sedang bersiap. Kita akan jeda sebentar, nanti bergabung bersama Bang Robert, Mas Uceng dan juga Mas Burhan yang akan hadir usai jeda berikut ini.